Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya ingin mengungkap 5 fakta menarik tentang lautan yang menakjubkan menurut Al-Quran. Bumi kita tercinta sebagian besarnya terdiri dari lautan yang di dalamnya tersimpan banyak teka-teki. Para ilmuwan sendiri telah melakukan penelitian-penelitian dan berhasil mengungkapkan fakta-fakta unik lagi menakjubkan tentang lautan dalam. Nyatanya, fakta-fakta tersebut ternyata turut membuktikan kebenaran Al-Quran. Para ilmuwan juga dibuat takjub dengan hasil temuan mereka yang ternyata jauh lebih dulu sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, apa saja fakta-fakta tersebut? Langsung simak ulasannya di bawah ini, ya. 1. Terdapat sungai di dasar laut. Fenomena menakjubkan yang satu ini pertama kali didapati oleh Yves Cousteau, yang merupakan seorang pakar oceanografi dari Prancis. Salah satu sungai dalam lautan yang terkenal ialah Cenote Angelita yang ada di Meksiko. Cenote Angelita terletak pada kedalaman sekitar 35 meter atau 115 kaki. Pada Cenote Angelita terdapat kabut pembatas antara air tawar dengan air asin yang dinamakan haloklen. Haloklen ini terbentuk dari gas hidrogen sulfida. Di sekitar sungai juga akan terlihat ranting-ranting pohon dan juga penampakan bukit. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. 2. Adanya fenomena api di dasar laut. Secara umum, api dan air adalah dua elemen yang tidak bisa bersatu. Api akan padam jika bertemu dengan air. Namun, terdapat fenomena yang menakjubkan di mana api bisa berada di dalam air. Fenomena api di dasar lautan pertama kali ditemukan pada saat terjadinya Perang Dunia II. Saat itu, banyak ilmuwan yang mulai meneliti dan menjelajahi samudera ataupun laut untuk mencari bahan-bahan mineral. Kemudian mereka menemukan fakta mengejutkan di mana terdapat banyak gunung api di dasar lautan. Fenomena api di lautan ini telah disebutkan terlebih dulu dalam Al-Quran dalam Quran Surat At-Tur ayat 6 yang memiliki arti, demi laut dengan api di dalamnya. 3. Kegelapan di dasar lautan. Pada kedalaman laut 1000 meter, cahaya sudah tak ada lagi. Tidak hanya gelap, kondisi ini juga dibarengi dengan adanya gelombang di dasar lautan. Sekitar tahun 1900 para peneliti mengungkapkan adanya kegelapan dan gelombang di dasar laut. Dalam Al-Quran hal ini telah diterangkan lebih dulu lewat surah An-Nur ayat 40 yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun. 4. Adanya dua laut yang bertemu tetapi airnya tidak saling menyatu. Fenomena seperti ini terjadi di Selat Gibraltar. Para ilmuwan menerangkan bahwa penyebab terjadinya fenomena tersebut karena perbedaan karakteristik air laut dari Samudera Atlantik dan air Laut Mediterania, yakni dari segi suhu air, kerapatannya, serta kadar garam. Tidak hanya terjadi di antara Samudera Atlantik dan Laut Mediterania, hal yang serupa juga terjadi pada Sungai Rhone dan Arve di kota Jenewa, Swiss, di mana kedua sungai airnya bertemu, namun, tak menyatu. Dari arah selatan, Sungai Arve memiliki arus air yang lebih cepat dan membawa pasir putih. Sementara Sungai Rhone dari arah utara memiliki arus yang lebih lambat dari Sungai Arve serta membawa air danau yang warnanya lebih gelap. Dalam Al-Quran sendiri sudah diterangkan dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang memiliki arti, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman, 19-20. 5. Tak hanya di darat, gunung berapi juga ada di laut. Dikutip dari Life Science, telah ditemukan gunung berapi di Samudera Hindia sebelah barat, tepatnya di lepas pantai Madagaskar yang tingginya mencapai 820 meter. Ayat Al-Quran yang menjelaskan fenomena ini ialah Quran Surat At-Tur ayat 6. Menurut BIG, Badan Informasi Geospasial, beserta beberapa kementerian dan lembaga menyatakan bahwa terdapat 8 gunung api di dasar laut Indonesia yang sudah ditelaah.
Gunung-gunung tersebut tersebar di 3 provinsi, yaitu di perairan Nusa Tenggara Timur, NTT, Sumatera, dan Sulawesi Utara. Menilik berbagai fenomena alam yang ternyata sudah disebutkan terlebih dahulu dalam Al-Quran memang selalu berhasil membuat kita takjub. Semoga makin menambah wawasan serta keimanan sahabat umat muslim amin.